yang sehat dan semangat. Oke, hari ini kita mau mulai belajar ya. Siapkan peralatannya dan yuk kita simak video berikut ini. Tema 1, selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Materi yang akan kita pelajari hari ini, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Putik merupakan alat kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Ini adalah bagian-bagian bunga. Teman-teman dapat saksikan di bagian atas terdapat kepala putih. Kemudian di bawahnya merupakan tangkai putih. Dan bagian yang di bawahnya lagi terdapat bakal buah, di mana di dalamnya terdapat bakal biji. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Ini adalah gambar bunga mangga sebelum terjadinya proses pembuahan. Setelah terjadi proses pembuahan, maka muncullah buah mangga. Berikutnya, jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan sendiri atau tanpa perantara disebut pleistogami. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu anemogami, penyerbukan yang dibantu oleh air. Contoh tanamannya yaitu jagung, padi, dan rumput. Yang kedua, hidrogami, penyerbukan yang dibantu oleh air. Contoh tanamannya teratai dan eceng gondok. Yang ketiga, antropogami, proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contoh tanamannya vanili dan anggrek. Yang keempat, zoidiogami, proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Contoh hewannya semut, kupu-kupu, lebah, kelelawar, dan burung. Contoh tanamannya aster, mangga, dan jeruk. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga. Teman-teman dapat saksikan di bagian paling atas yaitu putik. Di bawahnya terdapat benang sari. Berikutnya mahkota bunga, dan yang terakhir tangkai bunga. Berikutnya yaitu jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang keempat, penyerbukan bastard. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri,
Penyerbukan sendiri ialah proses penyerbukan di mana serbuk sari dan kepala putih berasal dari satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga yaitu proses di mana terjadinya penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang yaitu proses penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Penyerbukan bastar yaitu proses penyerbukan di mana serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di bawah ini adalah gambar-gambar tumbuhan yang perkembangbiakannya dilakukan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, di mana proses perkembangbiakannya tanpa adanya bantuan manusia. Caranya ialah dengan spora, umbi, rizoma, geragi, dan tunas. Yang kedua ialah vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan dengan adanya bantuan manusia. Caranya dengan setek, mencangkok, okulasi, menempel, merunduk, dan memotong jaring. Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama dengan cara spora. Jika teman-teman gambar dan dibalikkan bagian tanaman yang mengembang dan tertanam di dalam tanah. Terdapat 3 jenis umbi. Yang pertama yaitu umbi lapis. Yang kedua, umbi akar. Yang ketiga, umbi batang. Yang ketiga yaitu tunas. Tunas adalah calon tumbuhan baru yang muncul dari akar, batang, atau daun tanaman yang telah tua. Contoh tanamannya yaitu pisang, tebu, dan bambu. Sedangkan pada tanaman cocor bebek terdapat tunas daun atau yang disebut dengan tunas adventif. Tunas tersebut tidak tumbuh pada batang, melainkan pada daun itu. Perkembangbiakan vegetatif alami yang tepat yaitu dengan geragi atau skolon. Geragi yang menjalar dengan tanah. Contoh tanamannya ialah adi, stroberi, rumput ganja, yang kelima yaitu rizoma. Rizoma adalah
Berikut ini adalah cara mencampur. Yang pertama, pilihlah tangkai atau dahan yang cocok untuk dicampur. Tangkai atau dahan yang cocok untuk dicampur adalah yang cukup luas. Hal itu dapat dilihat dari ukuran warna kulitnya. Kemudian, pasang kulit dan ambil. Untuk bagian tetapi tersedia okulasi dengan pohon mangga, akar dan batang tetapi buahnya manis. Cara melakukan okulasi ialah batang pokok pohon disayat kulitnya, kemudian patah dari tumbuhan lain hingga akar, ikat dengan tali hingga tunas tumbuhan. Buatan yang kelima ialah dengan merunduk. Merunduk ialah perkembangan yang dilakukan dengan cara menyatukan ranting atau cabang pada tanah kemudian menimbunnya. Contoh tumbuhan yang dapat tumbuhan baru yang dihasilkan sama dengan induknya. Berikutnya yaitu latihan, di mana teman-teman diminta untuk membuat mind mapping perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Jangan lupa foto dan kirimkan hasil jawabanmu ke Google Classroom kelasmu masing-masing. Demikianlah materi perkembangbiakan tumbuhan telah disampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan manfaatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.